Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat penguji UKIN dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasrul Ayub, mahasiswa PBG dalam jabatan 2023. Kategori 1 batch 2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. NIM 230109110588. Saya mengajar di MTS TMI Desa Ngeroto, Kecamatan Pucon, Kabupaten Malang. Hari ini Kamis tanggal 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran UKIN dengan materi kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Mohon saran dan dukungannya supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dalam memberi pembelajaran kepada peserta didik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran berlangsung, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya saya absen dulu ya. Abizar, Alesya, Alyazika, Aprilia, Arestadea, Dasta, Valearis Guna, Riho Fariho, Zaskia Putri. Absen sudah selesai. Sebelum pembelajaran berlangsung, untuk bangku yang belum lurus silakan diluruskan dulu, yang belum rapi dirapikan. Kalau ada sampah silakan diambil sampahnya biar bersih. Bagus. Gimana, sudah sarapan? Sampun. Yang belum siapa? Oh, alhamdulillah, ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah alhamdulillah, yang belum nanti istirahatnya beli makanan. Sebelum pembelajaran, ini ada sebuah gambar. Gambar ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Kita lihat gambarnya. Ini gambar apa? Seorang raja. Terus yang gambar yang kedua ada lagi. Ini ada gambar apa? Kerajaan. Terus ada apa lagi? Ada raja, ada istana, ada kerajaan, terus ada prajurit. Bagus. Materi yang akan kita pelajari akan berhubungan dengan seorang raja dan berhubungan dengan sebuah kerajaan. Nah, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan.
Ini pertanyaannya. Menurut kalian apa kerajaan terbesar yang pernah kalian ketahui? Oh, kerajaan Majapahit. Ada lagi? Singasari. Terus ada lagi? Oh, Kediri. Yang paling besar kerajaan Majapahit. Bagus. Ternyata pinter-pinter. Pertanyaan yang kedua, kalau pada zaman Nabi, kerajaan yang terbesar kerajaan siapa? Nah, kerajaan Nabi Sulaiman, karena dianugerahi oleh Allah sebuah kerajaan yang megah. Bagus. Nah, untuk selanjutnya tujuan mempelajari kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Yang pertama, peserta didik mampu memahami kisah Nabi Sulaiman dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan mukjizatnya. Nanti mukjizatnya apa saja. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik mampu menganalisis kisah keteladanan Nabi Sulaiman dengan benar. Nanti dianalisis kisahnya. Yang terakhir, yang nomor 4, tujuannya melalui diskusi peserta didik mampu menguraikan hikmah mempelajari kisah Nabi Sulaiman dengan benar. Nanti hikmahnya apa saja. Nah, terus selanjutnya penilaian. Kalau penilaian itu yang pertama penilaian sikap, yang kedua pengetahuan tentang kisah Nabi Sulaiman, yang terakhir keterampilan, cara menjawabnya seperti apa. Nah, untuk selanjutnya berarti sekarang kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Sulaiman. Ya, sekarang silakan dibaca bab 5 tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Silakan dibaca di bukunya masing-masing. Ya, silakan dipahami, dibaca supaya nanti paham dan enak. Sudah selesai bacanya ya? Sudah. Saya ngasih gambaran sedikit tentang materi nanti yang akan kita pelajari di LKPD-nya nanti. Ya, ini ada peta konsep tentang kisah Nabi Sulaiman. Yang pertama nanti masalah kisah Nabi Sulaiman yang terdiri dari 5 sub. Kisah Nabi Sulaiman menyelesaikan masalah dengan peternak dan petani. Yang kedua, kisah Nabi Sulaiman dengan kakaknya. Yang ketiga, kisah Nabi Sulaiman dengan seorang ibu yang berebut bayi. Terus selanjutnya kisah Nabi Sulaiman berbicara dengan hewan yang paling terkenal, yaitu seekor burung dan semut. Yang terakhir kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Lah, untuk Nabi Sulaiman itu putra raja siapa? Lah, Nabi Daud yaitu seorang raja. Terus menduduki kerajaan ayahnya setelah ayahnya wafat. Terus kenapa kok ada sengketa dengan kakaknya? Karena kakaknya hatinya tidak baik, ingin merebut. Sedangkan kalau memerintah tidak bagus, tidak baik, kasar dan keras terhadap rakyat. Dan akhirnya kakaknya yang namanya Absalom itu terbunuh oleh punggawanya Nabi Sulaiman dan punggawanya Nabi Daud yang merupakan ayahnya sendiri. Nah, untuk sengketa dengan peternak dan petani,
Lah, kan peternak itu punya domba ya. Terus pemilik petani itu, domba itu memakan tanaman-tanaman petani, dan nanti Nabi Sulaiman juga menyelesaikannya, membantu ayahnya dalam menyelesaikan masalah. Terus yang selanjutnya, Nabi Sulaiman dengan seorang ibu yang berebut bayi. Ada 2 orang ibu yang berebut bayi. Satu bayinya itu dalam kisahnya dimakan oleh anjing. Nah, terus dua ibu itu saling menganggap itu adalah, atau ngakoni istilahnya kalau bahasa Jawa itu, menganggap itu adalah anakku, sehingga 2 ibu itu lapor kepada Nabi Daud. Siapa yang menyelesaikan perkara itu? Juga atas usulan Nabi Sulaiman. Yang selanjutnya, Nabi Sulaiman juga berbicara dengan hewan, dengan semut dan burung. Namanya burungnya siapa? Burung hud yang terkenal. Kalau semutnya namanya siapa? Jarsan. Bagus. Nah, kalau kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Ratu Balqis berasal dari negeri Saba. Seorang penyembah matahari, akhirnya tunduk dengan Nabi Sulaiman atas kebesaran Allah. Karena Nabi Sulaiman juga mampu memindahkan singgasananya Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan mata. Siapa yang memindahkannya? Bukan jin. Kan jinnya sebelum Nabi Sulaiman itu berkata, saya bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman berdiri dan duduklah lagi. Yang namanya manusia yang sudah diberi keahlian dari Alkitab, nah itu berbicara usul, saya yang Nabi, saya akan memindahkan saya akan memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan mata, sehingga yang mampu, Nabi Sulaiman memilih, yaitu seorang manusia itu yang untuk memindahkan singgasananya Ratu Balqis karena lebih cepat. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang gambaran materi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya punya LKPD. Saya punya LKPD. Sebelum itu silakan duduk di kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan tugas LKPD-nya. Ayo silakan duduk kelompoknya masing-masing. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Saya jelaskan LKPD-nya. Ini adalah lembar kerja peserta didik, nanti didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Nanti setelah didiskusikan, nanti masing-masing kelompok perwakilan mempresentasikan hasil diskusi. Yang dikerjakan sesuai dengan subbab yang telah dibagi ya. Saya bagikan. Ini sama. Ya. Ya. LKPD sudah dibagikan. Silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing.
Yo, dijawab dengan benar dan lengkap. Kasih saya bantu. Seandainya kalian diberikan karunia berupa kekuasaan seperti Nabi Sulaiman di masa sekarang, apa yang seharusnya kalian lakukan? Berarti harus mencontoh sikap keteladanan Nabi Sulaiman. Silakan dikerjakan. Ini Maka dapat kisah apa? Kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Nah, Balkis. kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis. Ya, silakan didiskusikan dengan teman-temannya ya. Nanti keteladanan apa saja yang bisa diambil dari kisah tersebut. Yuk, silakan diskusikan. Pertama, hikmah tentang rasa hormat, menghormati dan menjauhi sikap sombong. Kedua, andaikan hikmah musyawarah bagi orang-orang yang memiliki jabatan sebagai pimpinan. Hal ini sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip. Seandainya kalian diberi karunia berupa kekuasaan seperti Nabi Sulaiman di masa sekarang, apa yang harus kalian lakukan? Jadi raja yang adil, bersyukur, jadi raja yang adil, Nah, selesai semua? Sudah, bagus. Sekarang mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing, yaitu satu kelompok perwakilan satu orang maju ke depan. Nanti suaranya yang bagus ya. Nah, siapa dulu yang mau maju? Nah, bagus. Silahkan dipresentasikan dengan teman-temannya. Nah, yang lain mendengarkan dan menyimak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami mendapatkan cerita kisah Nabi Sulaiman dan kakaknya. Keteladanan atau hikmah yang bisa diambil. Hikmah atau keteladanan yang kami temui di kelompok kami diantaranya adalah kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki, meskipun kita diberi kelebihan oleh Allah melebihi yang lainnya. Kita harus menegakkan kebenaran meskipun resikonya besar demi kepentingan orang banyak. Kita tidak boleh membedakan antara keluarga dan orang lain, kaya atau miskin. Jika bersalah harus dihakimi. Keteladanan Nabi Sulaiman. Seandainya Allah memberikan kelebihan seperti Nabi Sulaiman, maka saya mencontoh sikap Nabi Sulaiman yang selalu rendah hati, tidak sombong, dan selalu bersyukur atas karunia yang Allah berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok ini. Fawati. Nah, yang tadi kelompok tadi mendapatkan kisah Nabi Sulaiman dengan
kakaknya. Hikmahnya benar, bagus. Kita tidak boleh iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Harus adil dalam memutuskan sesuatu demi kepentingan orang banyak. Wis. Nah, untuk kelompok selanjutnya silakan. Oh, silakan. Oh ya, silakan. Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok saya beranggotakan Aprilia, Alyazika, Valea, Gebrinda, Mia Agustina, Nikmatus Solihah, Putri Aulia, dan Zaskia Putri Mailani. Kelompok saya mendapatkan cerita kisah Nabi Sulaiman yang berbicara dengan hewan. Keteladanan atau hikmah yang bisa diambil: 1. Bersyukur dan tidak besar kepala atas kelebihan yang dimiliki Nabi Sulaiman. Diberi anugerah dan kekuatan yang tidak pernah dimiliki oleh seorang pun sebelum dan sesudahnya. Namun kemampuan dan anugerah tidak menjadikan Nabi Sulaiman besar kepala dan melupakan Allah. 2. Senantiasa mengingat Allah dan berdoa dalam surat An-Naml ayat 19. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku." 3. Bijak dalam memahami dan berempati bagi sebagian besar orang dan mungkin makhluk Allah yang lain. Semut adalah binatang kecil yang sering sekali luput dalam penglihatan, namun tidak bagi Nabi Sulaiman. Memperbanyak bersyukur dan mengingat Allah atas nikmatnya yang kita rasakan. Berdoa memohon ilham kepada Allah agar bisa selalu bersyukur serta membiasakan diri untuk berempati dan berlaku bijak kepada setiap makhluk Allah. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ayo yang kelompok lain silakan maju. Nah, dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nursultan. Nama anggota kelompok saya 1. Muhammad Rafaelinum Al-Haidar, 2. Muhammad Adil Rifki, 3. Razandra Rito, 6. Hasan Basori, 7. Adkan Nizam. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Keteladanan hikmah yang bisa diambil: pertama, hikmah tentang rasa hormat, menghormati dan menjauhi sikap sombong. Kedua adalah hikmah musyawarah bagi orang-orang yang memiliki jabatan sebagai pemimpinan. Hal ini sekaligus sebagai bentuk penolakan terhadap prinsip kediktatoran dalam pemerintahan. Ketiga, hikmahnya adalah kita menjadi tahu soal pengetahuan tentang sejarah bangsa-bangsa terdahulu, raja dan para penakluknya. Keempat, hikmahnya ialah mengevaluasi kondisi politik dan militer. Jika Nabi Sulaiman dikirim hadiah dari salah satu raja di dunia ini, maka dia akan senang dan menerima demi merendahkan ketegangan antar kedua kerajaan. Kelima, andaikan tentang kecerdasan dan ketajawan dari kisah perjanjian dari Sabang dan Yaman ke Yerusalem, tempat tinggal Nabi Sulaiman, memakan waktu 3 bulan. Seandainya kalian diberi karunia berupa kekuasaan seperti Nabi Sulaiman,
maka saya memiliki kerajaan dan karunia seperti Nabi Sulaiman. Saya tidak segan-segan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, dan saya tidak akan pernah sombong. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Tadi ada yang mendapatkan cerita Nabi Sulaiman dengan Ratu Belqis atau Ratu Balqis. Hikmahnya apa? Meskipun Nabi Sulaiman bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis, tetap tidak sombong, tetap rendah hati atas karunia yang Allah berikan. Untuk diskusi dan presentasinya semuanya sudah bagus-bagus, tinggal nanti dipelajari lagi supaya nanti pengetahuannya tambah luas tentang kisah Nabi Sulaiman. Jadi kita simpulkan bersama-sama tentang kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu putra Nabi Daud yang mempunyai kerajaan terbesar setelah menggantikan ayahnya. Tetapi Nabi Sulaiman meskipun dikaruniai beberapa kelebihan oleh Allah, Nabi Sulaiman tetap bersyukur kepada Allah. Mukjizatnya apa saja? Bisa mengerti bahasa binatang, mampu mengendalikan angin dan sebagainya. Tapi Nabi Sulaiman tetap bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Oh, kisah Nabi Sulaiman dengan burung. Gimana? Burung hudhud. Kalau burung hudhud itu adalah burung yang cerdas, yang lincah. Ketika musyawarah, Nabi Sulaiman itu mencari burung hudhud itu, tiba-tiba tidak ada. Ternyata tidak ada burung itu. Sampai-sampai Nabi Sulaiman mau menghukum burung tersebut. Karena kenapa? Dalam rapat kerajaan, satu burung tidak hadir. Ternyata setelah Nabi Sulaiman mulai marah, burung hudhud itu datang. Nah, kalau tidak sampai memberi alasan yang jelas, maka burung hudhud itu akan dihukum. Ternyata burung hudhud itu terbang mencari informasi ke negeri Saba. Ternyata kata burung itu di negeri Saba ada sebuah kerajaan yang megah yang dipimpin seorang wanita namanya Ratu Balqis atau disebut Ratu Bilqis. Tetapi ratu tersebut katanya menyembah matahari, sehingga Nabi Sulaiman memberi surat kepada Ratu Bilqis untuk tunduk kepada Allah, diajak tunduk kepada Allah. Ternyata Ratu Bilqis tidak mau mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman berupa peti-peti emas. Tapi Nabi Sulaiman menolak dengan bijak. Akhirnya Ratu Bilqis diundang lagi perjalanan ke istananya Nabi Sulaiman supaya Ratu Bilqis itu nanti terkagum-kagum terhadap kekuasaan Allah. Ya, rapatlah Nabi Sulaiman itu. Siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis? Lah, itulah perjalanannya burung tersebut, yaitu mencari informasi ke negeri Saba. Tuh. Ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekarang kita akan melakukan evaluasi dengan menggunakan kuisis. Silahkan HP-nya dikeluarkan ya. HP-nya dikeluarkan. Saya start, terus kita ngerjakan bersama-sama. Waktunya
cuma sebentar. Mulai ya. Terserah. Yes, terserah. Ayo semangat. Oh ya, itu pencet nggak apa-apa. Tapi nanti yang salah diulang. Ayo Muhammad Adil, peringkat 3, ayo. Sahputra. Posisinya paling tinggi masih Sahputra. Ayo. Alhamdulillah, untuk evaluasi sekarang cukup menarik. Kita menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, ini hasilnya. Yang menduduki peringkat pertama adalah Adi Wibowo. Nah, Adi Wibowo siapa? Wah, bagus. Terus yang kedua Dasta Aknanda. Wah, putra semua. Yang tiga adalah Abizar. Wah, bagus. Nah, untuk yang lain bisa ditingkatkan lagi belajarnya, sehingga kalau kita melakukan evaluasi seperti ini nilainya bagus-bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Sudah? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan ketua kelas memimpin berdoa dulu. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.